warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik comal yang ada di ketinggian 11 mdpl jalur Pantura Comal Pemalang, Jawa Tengah. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman pada teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada, yaitu tentang menanam anggur dengan cara setek langsung dari anggur tersebut. Berarti tidak menggunakan rootstock atau sistem grafting, yaitu dengan cara setek langsung kita ambil batang anggur tersebut lalu kita tanam, atau lebih kerennya dikenal dengan on root. Nah, tanaman anggur yang saya perlihatkan kali ini yaitu tanaman anggur yang sengaja saya tanam dengan sistem on root atau dengan sistem setek langsung. Berarti tidak dengan cara graftingan yang menggunakan perakaran anggur lokal. Nah, contohnya seperti ini. Berarti kita tidak menggunakan sambungan, tetapi kita langsung menggunakan batang tanaman anggur tersebut. Karena ini sebenarnya solusi bagus untuk teman-teman yang ada di daerah atau pedalaman jauh, kepingin menanam tanaman anggur, tetapi jika melalui proses paket pengiriman terlalu lama mengakibatkan tanaman tersebut banyak terjadi kegagalan. Solusinya adalah menggunakan cuting seperti ini, sehingga nantinya bisa kita kembangkan di daerah masing-masing dan bisa menikmati anggur impor. Nah, untuk mendapatkan cuting dari tanaman tersebut biasanya saya ambil dari tanaman yang sudah pernah berbuah. Contohnya seperti ini juga sudah saya ambil beberapa kali dan sekarang sudah mentok seperti ini. Berarti nanti nunggu buah tersebut saya panen terlebih dahulu, baru saya pangkas dan saya kirim pada sang pemesan yang menginginkan sistem on root. Bagaimana cara perawatan dan bagaimana caranya kita menanam, yaitu dengan cara sama, hanya dengan kita melakukan sistem grafting. Tetapi bedanya ini lebih mudah dan lebih bisa dilakukan hampir semua, apalagi pemula. Nah, ini contohnya akan saya potong pada batang yang sudah tidak membawa buah, tetapi ini juga masih ada sisa buah. Karena saya kehabisan, maka terpaksa saya selalu menggagalkan buah seperti ini. Buah belum matang, tetapi karena ada permintaan, maka terpaksa saya ambil. Nah, ini masih ada buah, nggak apa-apa. Ini yang paling sisa sedikit, nggak apa-apa. Yang penting konsumen bahagia mendapatkan bibit yang berkualitas, yaitu bibit yang memang benar-benar sudah berbuah dan dipastikan jenisnya, sehingga dalam penanaman nanti kita tidak ada keraguan pada anggur yang kita tanam. Nah, setelah kita melakukan pemangkasan seperti ini, ada treatment khusus yang harus kita lakukan, yaitu dengan cara perendaman fungisida agar supaya jamur yang ada pada tanaman tersebut tidak terbawa, sehingga nantinya dalam proses setek tidak menghambat pertumbuhan. Bagaimana cara pemotongan? Pemotongan ini juga ada aturannya, tidak asal potong langsung kita tancap. Pemotongan kita lakukan yaitu dengan cara
menyisakan 3 mata tunas kita potong. Nah, seperti ini. Kita potong 3 mata tunas agar supaya yang satu bawah nanti untuk perakaran, ini untuk perakaran, dan mata tunas kedua dan ketiga nantinya itu untuk persiapan keluar mata tunas. Nah, kita pangkas seperti ini. Kita sisakan 1, 2, 3, lalu kita pangkas. Nah, 1, 2, 3. Nah, kita pangkas di sini. Nah, seperti ini. Kita pangkas, lakukan 3 mata tunas, dan nantinya yang bawah untuk perakaran, yang 2 mata tunas untuk pertumbuhan. Nah, bagi teman-teman yang sudah pesan dan mendapatkan cuting dari petani hidroponik Comal, caranya seperti ini. Saya ambil dari pohon yang sudah berbuah dan sudah saya treatment dengan menggunakan fungisida agar supaya dalam proses pengiriman itu tidak terjadi infeksi jamur yang melekat pada cuting yang saya kirimkan. Perendaman saya gunakan fungisida yaitu dengan ukuran dan aturan yang sudah disesuaikan dengan aturan pakai fungisida tersebut. Nah, saya siapkan air sekitar 2 liter. Ini akuarium yang saya gunakan untuk biasa untuk perendaman karena bisa mengira-ngira kepekatannya, sehingga juga bagus untuk menempatkan cuting agar supaya tidak berdiri. Kalau roboh semua kan enak kita irit untuk fungsidanya, tapi kalau berdiri kita memerlukan fungisida yang banyak dan tempatnya harus juga tinggi. Tapi kalau seperti ini 2 liter aja sudah cukup kalau kebutuhannya hanya sedikit. Tapi kalau cutingnya banyak ya terpaksa air kita tambah dan penuhi. Seperti ini kita rendam. Setelah kita pangkas dan kita rendam, yaitu berapa lama kita merendam? Kita merendam dengan waktu sekitar 3-4 jam. Setelah itu kita tiriskan dan kita keringkan. Jangan sampai mengeringkannya itu terkena sinar matahari secara langsung. Sambil menunggu proses ini berlangsung, saya persiapkan yaitu bawang merah. Saya gunakan untuk sebagai JPT atau zat perangsang tumbuh yang mudah kita dapat di dapur kita. Kita geprek, kita haluskan, lalu kita masukkan ke dalam air yang sudah kita persiapkan. Biasanya 3 siung atau 4 siung bawang putih saya larutkan pada air 1 gelas, yaitu sekitar 200 ml. Nah, seperti ini. Kita masukkan ke dalam air yang sudah kita siapkan. Setelah 4 jam, maka kita harus ambil cuting tersebut agar supaya tidak terlalu lama. Dan kita juga siapkan yaitu media tanam yang harus kita perhatikan. Jangan gunakan media tanam yang bernutrisi atau media tanam yang mengandung pupuk, karena itu sangat berbahaya sekali untuk masa-masa pertumbuhan cuting anggur yang mau kita tanam. Nah, setelah kita tiriskan, maka kita rendam seperti ini. Berapa lama kita merendam? Merendam yaitu biasa saya lakukan yaitu sehari semalam, yaitu ya kurang lebih sekitar 24 jam lah. Nah,
Ini media ada dua. Yang satu saya gunakan sekam lapuk yang saya campur dengan sedikit tanah dan sedikit pasir. Yang lebih banyak itu sekam lapuknya. Jadi ini dianggap media-media netral. Kalau ada lebih bagus lagi yaitu menggunakan kokopit. Nah, seperti ini, yaitu hancuran serabut kelapa yang sudah direndam dan bebas dari tanin. Setelah kita rendam, maka serabut kelapa harus kita peras benar-benar sampai tidak mengeluarkan air, dan lalu kita gunakan nantinya untuk menanam. Tujuannya apa? Agar supaya tidak terlalu lembab. Nanti kalau terlalu lembab, maka pertumbuhan akarnya itu lama. Maka dari itu kita ambil dan kita peras benar-benar, jangan sampai ada air pada kokopitnya. Kita peras seperti ini agar sepuh sekali. Nah, lalu nantinya kita tanam cuting yang mau kita tanam. Nah, ini caranya lebih simpel dan praktis bagi teman-teman yang ada di daerah-daerah jauh ingin mendapatkan bibit-bibit anggur. Dengan cara ini kita bisa mempunyai tanaman anggur dengan cara menanam dan dengan cara aman dan juga sangat murah. Nah, seperti ini. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, saran saya jangan terlalu lama di tempat gelap. Kalau memang ingin menaruh di tempat gelap, saran saya hanya sekitar 3 hari saja. Setelah itu kita keluarkan pada tempat terbuka. Kalau terlalu lama di tempat gelap, nanti bisa keburu keluar tunas. Tunasnya itu bentuknya seperti ini, ada itu terlihat kuning. Nah, itu tunas tidak sehat. Bisa-bisa nanti kalau kena sinar matahari sedikit saja, tunas tersebut akan hangus. Maka dari itu saran saya, kalau ingin menaruh tempat gelap, cukup hanya sekitar 3 hari atau 2 hari, lalu kita keluarkan di tempat terbuka agar supaya keluar tunas dengan tunas yang sehat. Tunas yang sehat yaitu warna hijau. Kalau tunas yang warna seperti ini biasanya kita taruh kelamaan di tempat gelap, menguning, nanti kalau kita keluarkan tiba-tiba langsung hangus. Kalau istilah hidroponik itu kutilang. Nah, hasilnya seperti ini karena mata tunas waktu keluarnya itu kondisi dia ada di luar, tidak ada di tempat gelap dan di tempat yang tertutup. Kalau kita taruh di tempat terbuka, yang penting jangan terkena sinar matahari secara langsung, agar supaya tidak membuat cuting cepat kering. Maka hasilnya akan bagus dan seperti ini. Cukup sekian video saya, semoga video ini bisa memberi manfaat bagi teman-teman yang ingin memiliki tanaman anggur tetapi kondisinya jauh, pengen mendapatkan anggur impor. Yang penting yang perlu diperhatikan yaitu tidak semua anggur impor bisa ditanam secara on root. Ada yang belum bisa karena perakarannya belum siap dan perlu bantuan grafting atau perakaran tanaman anggur lokal. Semoga video ini bisa membantu pada teman-teman, khususnya pemirsa petani hidroponik Comal dimanapun Anda berada. Dan jika ragu tentang hasil, sebenarnya sudah lama saya pernah membagikan, yaitu video yang sudah berbuah tanaman tersebut. Nanti insya Allah akan saya tulis di deskripsi agar supaya bisa dilihat hasilnya di video channel Petani Hidroponik Comal. Cukup sekian. Jika ada tutur kata dan penyampaian saya yang kurang berkenan di hati para pemirsa atau keliru dalam penyampaian bahasa, saya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan khilaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.